Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innamal wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan nabiyyu wa rasuluh. Nabi ba'da amma ba'du. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat waktu luang sehingga kita bisa hadir pada acara Isra Mi'raj pada malam hari ini. Selawat beri salam yang kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Acara pertama yaitu kata sambutan oleh Ketua UKM Hima Jimmy Arimas Prayogo kepada Jimmy Arimas Prayogo, waktu tempat dipersilakan. Karena Mbak Jimmy masih ada kendala sedikit, kita lanjutkan acara kita yaitu pembacaan tilawah Quran oleh Bang Aditya Pertama kepada Aditya Pertama, waktu tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basyir, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sesi perkenalan UKM Hima. Berikutnya perkenalan UKM Hima. UKM Hima yaitu kepanjangan dari Unit Kegiatan Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Masjid ROPI yang bertempat di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Hima adalah organisasi mendedikasikan diri kepada dakwah yang berkedudukan di kampus Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dan didirikan pada tanggal 20 September 1993 atau pada 5 Rabiul Awal 1414 Hijriah. Organisasi Hima memiliki visi yaitu organisasi pelacakan Islam, pelacakan Islam, dan misi Hima yaitu membina mahasiswa Islam menjadi insan yang beriman, berakhlak mulia.
يتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا سأكون أنا من أرضى أنا لن أسعى لا لرضاهم وأكون أنا ما أهوى أنا مالي وما لرضاهم سأكون أنا من أرضى أنا لن أسعى لا لرضاهم وأكون أنا ما هو أنا لن أرضى أنا برضاهم لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا كن أنت تزداد جمالا Selanjutnya acara kita itu pembawa materi oleh Mas Asep Suwandi. Kepada Mas Asep Suwandi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi Qawli. Ya, terima kasih Mas Safriyadi. Dan juga saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran, jazakumullahu bi ahsani jaza. Buat teman-teman IMA semuanya, semoga Allah berikan keberkahan demi keberkahan buat teman-teman semuanya ya teman-teman. Dan sebelum kita mulai teman-teman semuanya, saya pengen ngajak teman-teman semuanya untuk yuk bareng-bareng kita semuanya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga nikmat-nikmat lainnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala, maaf ya saya agak bahasanya agak lebih fleksibel, saya bahas. Kita menghitung-hitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, andaikan air laut semua dijadikan bersatu. Semua air laut dikumpulkan lalu dijadikan tinta, dan semua ranting-ranting pohon dikumpulkan juga, dipatahin satu-satu untuk dijadikan pena. Untuk apa, Mas? Untuk menuliskan satu demi satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah cukup kita untuk menuliskannya. Bahkan kalau itu semuanya habis, lalu ditimpahkan lagi yang serupa, air laut semua dikumpulin lagi, dijadikan pena, dijadikan tinta, lalu ranting pohon dikumpulin lagi untuk jadi pena, maka itu tidak akan pernah cukup juga. Artinya apa teman-teman? Artinya Masya Allah, Tabarakallah, Allah masih memberikan kita nikmat sampai saat ini,
yang mana nikmat ini nggak pernah bisa dihitung, nggak bisa terkira, pokoknya luar biasa, Masya Allah. Dan salah satunya nikmat sehat, nikmat sempat ya teman-teman. Dimana banyak di luar sana ada orang-orang yang punya waktu sempat, waktunya luang, tapi sayang sekali mereka belum bisa hadir ke sini. Karena apa? Karena mereka sakit. Begitupun sebaliknya, banyak teman-teman di luar sana yang mungkin sehat, mungkin kuat orangnya, ya badannya segar bugar, tapi ternyata nggak bisa ikut nih ke kajian IMA pada hari ini, pada malam hari ini. Jadi dia nggak dapetin nikmat sempat. Nah, di mana sekarang nikmat sempat, nikmat sehat, dan juga nikmat-nikmat yang tadi saya sebutkan itu didapatkan dan dimiliki oleh teman-teman semuanya pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurah limpah ruahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sebaik-baiknya manusia yang pernah berjalan di atas muka bumi ini dan memberikan bobot yang luar biasa pada bumi ini. Beliau adalah sebaik-baiknya manusia yang menjadi taulan bagi manusia yang lainnya, dan buat kita khususnya muslim alangkah baiknya dan sudah wajib harus mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kita teman-teman semuanya yang ada di sini enggak hanya sekedar mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tapi juga Rasulullah SAW pun mengakui kita sebagai umatnya. Kan enak ya teman-teman ya, kalau misalnya kita ngakuin terus juga diakuin, kan gitu. Yang enggak enak itu kalau kita ngakuin tapi yang kita akuin itu enggak mengakui kita, enggak menghargai kita, enggak melihat kita. Semoga Rasulullah SAW juga mengakui kita sebagai umatnya dan kelak memasukkan kita ke barisan-barisan beliau, pengikut-pengikut beliau, para sahabat, para mujahid, para orang-orang solih, ngikut di belakang beliau untuk masuk ke dalam surga pertama kalinya. Dan di dalam surga sana Allah memberikan kita nikmat luar biasa, yaitu salah satunya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya kepada para alumni IMA, lalu selanjutnya kepada para Dewan Musyawarah IMA, dan kepada Ketua IMA, Kak Mas Jimmy Arimas Prayogo, dan juga kepada semua anggota IMA yang hadir pada malam hari ini, beserta semua peserta Isra Mi'raj 1443 Hijriah pada malam hari ini. Baik teman-teman semuanya, bicara tentang Isra Mi'raj, kita bicara tentang satu momentum yang sangat luar biasa yang terekam oleh sejarah dan menjadi pelajaran luar biasa buat kita semuanya, umat muslim, di mana di momentum ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pelajaran yang sangat luar biasa, dan juga dari momentum ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan oleh-oleh dari Allah Subhanahu wa taala berupa syariat sholat. Saya mohon izin ya untuk share screen ya Kak. Oke. Ya, Mas Safredi, udah kelihatan ya? Teman-teman kelihatan ya? Udah kelihatan, Mas. Oke, sip. Mohon izin. Ya, teman-teman semuanya, pada malam hari ini insya Allah kita akan sedikit membahas tentang Isra Mi'raj. Yang pastinya kenapa saya bilang sedikit, karena memang ada banyak sekali versi tentang Isra Mi'raj yang sudah dibahas dan juga sudah detailkan oleh ulama-ulama kita. Dan apalah daya saya seorang pembelajar baru belajar tentang Isra Mi'raj ini, dan berharap semoga Allah alirkan dari lisan-lisan saya ini hujah-hujah tentang Isra Mi'raj ini, yang juga kelak semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini wasilah buat kita semuanya menggapai hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Isra Mi'raj
adalah tanda kekuasaan Allah dan juga mukjizat bagi Rasulullah SAW. Ya, teman-teman semuanya, bicara Isra Mi'raj, maka kita akan mendapati bahwasanya Isra Mi'raj ini adalah satu bentuk hadiah penghiburan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kekasihnya mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kenapa saya sebut ini hadiah? Karena pada malam 27 Rajab ini di tahun ke-10 kenabian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dapat hiburan dari Allah Subhanahu wa taala karena sebelumnya beliau mengalami peristiwa yang menguji kesabaran beliau. Karena apa? Yang pertama itu Rasulullah mendapatkan siksaan fisik ketika paman tercinta yaitu Abu Thalib meninggal dunia. Selama ini Abu Thalib itu selalu mengcover Rasulullah SAW, selalu pasang badan teman-teman semuanya untuk Rasulullah SAW. Dan selanjutnya selain ditinggal oleh paman yang tercinta, Rasulullah SAW pun ditinggal wafat istri tercintanya, Sayyidah Khadijah. Jadi beliau adalah sebaik-baiknya wanita yang dicintai oleh Rasulullah SAW, bahkan menjadi cinta pertamanya Rasulullah, dan nggak ada yang menandingi ini semua, menandingi beliau, Ibunda Khadijah. Karena apa? Karena Ibunda Khadijah selalu hadir di saat Rasulullah SAW itu butuh bantuan, butuh teman. Di mana Rasulullah SAW itu selalu memaknai semua momen bersama Ibunda Khadijah. Dan terakhir adalah ketika Rasulullah mendapatkan penolakan, pengingkaran yang teramat keras yang diterima Rasulullah dari Bani Thaif ketika mendakwahkan Islam, ya, meminta pertolongan atau talubun nasrah. Dan di sini teman-teman, kalau mungkin teman-teman bisa ngelihat di sirah, saya membaca ada banyak versi ya dari penolakan dan pengingkaran terhadap Rasulullah oleh Bani Thaif ini. Di antaranya adalah Rasulullah itu disambut baik sebelumnya, terus semua Bani Thaif itu bikin 2 baris, di mana Rasulullah itu di tengah, dan sudah sampai ujung Rasulullah langsung dipegang bajunya dan ditampar, ya, tampar sampai jatuh beliau, dan setelah itu diangkat lagi, terus ditampar lagi, diangkat lagi, ditampar lagi. Jadi ibaratnya apa ya, tektok gitu ya. Jadi dari dua barisan orang itu Rasulullah tak gitu. Jadi Rasulullah benar-benar disiksa banget, ditolak, ya. Bahkan enggak sedikit batu yang terlempar kepada Rasulullah SAW. Yang mana dari sinilah kita sering dengar cerita Rasulullah itu duduk di sebuah, didatangkan oleh Jibril dan juga 2 malaikat penjaga gunung yang enggak terima akan perlakuan Bani Thaif, bahkan tinggal minta ACC, ya, ibaratnya minta ACC dari Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ada gunung, apakah boleh saya Jadi yang pertama itu yang paling luar biasa adalah Al-Quran, ya teman-teman semuanya. Jadi di antara semua mukjizat para nabi itu hilang bersamaan dengan wafatnya nabi-nabi tersebut. Tapi Al-Quran khususnya ini spesial banget. Rasulullah SAW sudah wafat, tapi mukjizatnya sampai saat ini, sampai detik ini masih ada di tangan kita, di zaman kita. Dan dalam Isra Mi'raj, Masya Allah, seolah-olah Allah berkata kepada Rasulullah SAW. Dan ini terekam dengan indah dalam sejarah-sejarah
Islam, surah sirah Nabawiyah, di mana Allah seolah-olah mengatakan pada Rasulullah, wahai Muhammad, jika bumi terasa sempit olehmu, maka langit itu sangat luas bagimu. Jadi kadang kan kita teman-teman kalau misalnya lagi ngerasa sedih itu ngerasa bumi itu sempit banget ya, sempit banget, dan kayaknya kita cuman hidup di lingkup itu aja gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan baiknya Allah bilang, kalau bumi terasa sempit, sabar ya. Sebenarnya ada langit yang lebih luas untukmu, wahai Muhammad. Selanjutnya apa lagi? Jika penduduk bumi memusuhimu, maka penduduk langit menyambut baik kedatanganmu. Dan yang terakhir, jika penduduk bumi menghinakanmu, maka kedudukanmu di sisi Allah sangatlah mulia. Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini memberangkatkan jasad dan ruhnya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan menaikkannya langsung ke langit ke-7. Sampai langit ke-7, sampai Sidratul Muntaha. Lalu Rasulullah SAW itu kembali lagi ke Mekah dalam waktu yang sama, di malam yang sama. Gitu teman-teman. Dan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala juga mukjizat bagi Rasulullah SAW. Peristiwa ini kenapa menjadi tanda kemahakuasaannya Allah? Karena memang bagi Allah nggak ada yang mustahil, teman-teman. Bahkan di sini melebur deras dengan dan dikalahkan oleh keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena peristiwa ini mengabaikan hukum alam, nggak berlaku baginya setiap pertanyaan dan juga keterangan bagaimana, kenapa bisa, terus kok bisa ya, gimana caranya. Nah, tentang semua hukum alam dan segala pertanyaan tentang mukjizat Allah ini akan melebur dengan derasnya keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kayak gimana pertanyaan-pertanyaannya? Seperti misalnya bagaimana Rasulullah bisa menempuh jarak yang sangat jauh hanya dalam hitungan detik. Lalu bagaimana tubuh Rasulullah itu mampu tahan dengan suhu badan yang mengkhawatirkan akibat gesekan dengan udara. Kita semua tahu teman-teman semuanya, kalau ada meteor yang masuk ke bumi, itu biasanya langsung hangus, terbakar karena bergesekan dengan atmosfer. Dan nggak bisa sampai, jarang banget, bahkan sedikit banget yang sampai ke bumi. Begitu sampai paling bongkahan-bongkahan kecil gitu ya. Sekalipun ada bongkahan besar, ya berarti memang dari angkasanya itu memang besar. Tapi hampir semuanya itu pasti bergesekan dengan atmosfer. Dan bagaimana beliau terhindar dari gravitasi bumi, dan beliau terus naik ke langit tanpa alat transportasi. Bahkan kalau seorang astronot pun harus memakai berlapis-lapis baju astronotnya, dan juga dilapisi lagi dengan pesawat dan juga roket yang didesain khusus untuk terus bisa melawan gravitasi bumi dan untuk terus naik ya. Selanjutnya, bagaimana beliau bisa hidup tanpa oksigen? Padahal harusnya seorang manusia itu nggak bakalan tahan kalau melewati atmosfer tanpa ada oksigen. Terus gimana, Mas? Begitulah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang lagi Maha berkehendak. Segala urusannya apabila Ia menghendaki, maka Dia berkata kun fayakun. Jadi teman-teman semuanya, dari peristiwa ini Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan, saya yang punya alam semesta ini, kalau saya mau, saya akan bilang kun fayakun. Jadi, dan maka jadilah sesuatu tersebut. Dan ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Ibrahim ayat 11, Rasul mereka berkata kepada mereka, kami hanyalah manusia seperti kamu, wahai Muhammad. Tapi Allah memberikan karunia kepada siapa yang dihendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah. Dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang-orang beriman bertawakal. Artinya apa teman-teman? Artinya Rasul-Rasul itu pun manusia biasa sama seperti kita ya teman-teman. Dan adapun yang mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Isra Mi'raj ini
ada dua kata ya teman-teman semuanya. Menurut istilah Isra Mi'raj ini adalah peristiwa diperjalankannya Rasulullah dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, Al-Quds Palestina. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha dan kembali lagi ke Masjidil Haram pada malam 27 Rajab tahun 10 kenabian dalam waktu yang singkat. Jadi dalam satu malam, Masya Allah Rasulullah itu diajak jalan-jalan sama Allah Subhanahu Wa Taala, dihibur. Masya Allah teman-teman, kalau misalnya kayak gitu, seakan-akan Allah tuh kayak ngasih petunjuk buat kita kalau misalnya kita sedih atau ngelihat saudara sedih, khususnya orang tua lah, orang tua lagi sedih, ini salah satu obatnya. Kalau kita ambil momentum dari Isra Mi'raj, ya diajakin jalan-jalan. Walaupun jalan-jalannya ke taman atau enggak dekat-dekat rumah. Yang penting bisa bikin happy keluarga kita, orang tua kita yang kita cintai. Dan pengertian Isra Mi'raj ini secara bahasa berasal dari dua kata. Yang pertama Isra, yang artinya adalah Asra, Yusri, Isra, yang artinya memperjalankan. Jadi bukan Rasulullah yang jalan ya teman-teman, tapi Allah perjalankan. Nah, dan sedangkan Mi'raj artinya adalah alat naik atau tangga. Jadi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu vertikal. Mi'raj, naik ke atas ya. Lalu Mas, kenapa Mas kok jadi dua masjid sih Mas? Kenapa nggak langsung aja ke langit ke-7? Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan banyak hikmah. Kenapa dua masjid? Yang pertama adalah ada kaitan erat antara Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa. Keduanya merupakan tempat yang dianjurkan dari Rasulullah buat kita Muslim untuk mendatanginya, dan merupakan di antara tiga masjid yang paling mulia dalam Islam. Nah, kata Rasulullah SAW, tidak dikerahkan melakukan suatu perjalanan kecuali menuju tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Artinya apa teman-teman? Kalau bisa, saya pribadi dan saya mendoakan buat teman-teman semuanya di sini, kalau bisa ketika kita nanti punya rezeki, alangkah baiknya tiga tempat ini dulu yang didatangin. Jangan ke mana-mana dulu gitu ya. Karena apa? Karena di sini ada satu kemuliaan, di mana kalau saya pribadi melihatnya sesuatu yang Allah mention dalam Al-Quran dan sesuatu yang Rasulullah mention dalam hadisnya, itu artinya ada sesuatu yang khusus, spesial. Dan ada kemuliaan di sana. Terkhusus dalam hadis ini, Rasulullah menyebutkan tiga masjid ini. Nah, tiga masjid ini artinya apa? Artinya kalau bisa kita sebelum kemana-mana ke Masjidil Haram dulu. Pergi haji atau ke umroh gitu ya. Lalu setelah itu ke Al-Quds. Ya, Al-Quds. Nah, jadi teman-teman sebelum ke Eropa kemana-mana, mending ke sini dulu gitu ya. Kalau syariatnya sesuai hadis gitu ya. Lanjut. Hal ini menjadi pertanda bagi muslimin agar senantiasa mencintai Masjidil Aqsa dan Palestina, karena ia merupakan tempat yang diberkati dan disucikan. Maka seperti kemarin ada konflik dari Ukraina dan juga Rusia, itu yang kita blow up adalah Palestina. Kenapa? Karena yang selama ini kejadian itu yang terang-terangan di Palestina. Tapi kenapa Muslim dunia, khususnya orang-orang Muslim dunia itu diam-diam aja, baru bersuara pada saat ini. Nggak hanya Muslim dunia, tapi dunia itu baru bersuara pada saat Ukraina dibombardir sama Rusia. Padahal sebenarnya yang sekarang terlihat nyata, bahkan dari dulu ada Irak, ada Suriah, ada Uighur ya, itu sampai Palestina itu selalu bertumpahan darah-darah kaum muslim di sana teman-teman semuanya. Dan kaum muslimin harus bertanggung jawab atas Masjidil Aqsa dengan membebaskannya dari kesyirikan dan juga teologi Trinitas. Bagaimana mereka bertanggung jawab atas Masjidil Haram dengan membersihkannya dari kesyirikan dan berhala. Artinya apa? Artinya dua masjid ini, masjid-masjid yang dimention oleh Rasulullah ini sama haknya, yaitu dibersihkan daripada kesyirikan teman-teman semuanya. Dan kaum muslim hendaknya memahami bahwa ancaman bagi Masjidil Aqsa berarti ancaman juga bagi Masjidil Haram.
Jika Masjidil Aqsa bisa ditaklukkan oleh orang-orang kafir, maka bersiaplah setelah itu Masjidil Haram tinggal menunggu gilirannya. Nauzubillah min dzalik. Kita tahu ya teman-teman ya, fakta yang sekarang terjadi di Arab sana, Arab Saudi, di mana penguasa di sana itu sekarang pelan-pelan sudah mulai westernisasi Arab ya. Salah satunya dengan kemarin ada apa? Riyadh Season, terus ada apa lagi? Ada yang pantai itu loh, pantai yang dibuka untuk wisatawan-wisatawan barat, dan di sana wah luar biasa ya, aurat di mana-mana gitu. Terus Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah masjid yang pertama dibangun di atas muka bumi di Mekah Al-Mukarramah. Bangunan yang pertama Allah letakkan di muka bumi, tempat ibadah haji dilakukan, lalu menjadi tempat yang menyimpan sejarah peradaban Islam dan merupakan salah satu kota suci umat Islam. Sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 kali lipat daripada sholat di masjid lain. Nah, itu kenapa saya menyarankan buat teman-teman semuanya, kalau kita ada rezeki, bahkan kalaupun belum ada rezeki, niatkan baik-baik, niatkan sungguh-sungguh, teman-teman semuanya, kita untuk bisa sholat di sana. Karena di sana itu, Masya Allah, bagi saya pribadi, itu momentum banget, di mana seluruh Muslim di dunia itu berputar, bertawaf di sana, melakukan ibadah-ibadah lainnya di sana. Kita baru ngelihatnya itu di poster-poster atau enggak bingkai-bingkai di rumah kita. Tapi ketika kita sudah di sana, pastikan betul teman-teman semuanya, pastikan betul kita fokuskan ibadah kita di sana. Jangan maaf ya, mohon maaf, kebiasaan kita tuh kadang kalau misalnya di tempat-tempat luar biasa gitu ya, lebih sibuk ke selfie-nya atau enggak lebih sibuk ke vlog-nya daripada ke ibadahnya. Nah, gitu teman-teman. Lanjut. Dan diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW berkata, sholat di masjidku, Masjid Nabawi, itu lebih utama daripada 1000 kali sholat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram. Dan sholat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali lipat pahalanya dari sholat di masjid lain. Dan ini Masjidil Aqsa menjadi tempat kedua ya, tempat pertama yang disinggahi Rasulullah sebelum naik ke Sidratul Muntaha. Kedua masjid masjid kedua ini dibangun di muka bumi, yaitu adalah Masjidil Aqsa, kiblat pertama kaum muslimin sebelum berpindah ke Masjidil Haram. Kita semua tahu ya ceritanya Rasulullah SAW itu merindukan kiblat di mana kiblatnya itu adalah kiblat Masjidil Haram. Sebelumnya Masjidil Aqsa. Dan Masjid Al-Aqsa menjadi tempat berpijaknya Rasulullah sebelum naik ke bumi, ke langit, menghadap Allah dalam peristiwa Mi'raj. Keutamaan sholat di Masjidil Aqsa, pahalanya 250 kali lipat lebih utama dibanding sholat di masjid lainnya. Terletak di tanah yang diberkahi, tanah para nabi, Palestina. Dan selanjutnya teman-teman semuanya, kalau tadi kita bicara tentang kenapa dua masjid, sekarang kita lanjut ke peristiwa Isra, di mana peristiwa Isra ini dan ketika itu Rasulullah dalam keadaan antara tidur dan bangun. Jadi gimana ya, antara sadar atau nggak sadar gitu. Jadi di antara mau tidur atau masih terjaga. Dan Jibril berucap, wahai Muhammad, tawaflah di Ka'bah sebanyak 7 kali. Engkau akan diperjalankan menuju langit oleh Allah SWT dari Masjid Aqsa. Bukan di hadapan beliau. Terus putus ya? Ya, putus-putus Oke. barusan Mas. Sekarang sudah lebih baik? Oke. Udah jelas. Mohon maaf ya teman-teman semuanya ya. Dikarenakan mungkin sinyal ya. Karena memang beberapa hari ini kalau di daerah saya sinyal itu lagi kurang stabil ya. Terkhususnya untuk beberapa operator gitu ya. Oke, saya lanjut ya, izin ya. Ya, setelah selesai tawaf, tiba-tiba di hadapan Rasulullah itu kulitnya putih, tingginya tidak melebihi keledai, tapi tidak lebih pendek daripada bagol.
Bagol itu perkawinan, hasil dari perkawinan silang keledai dan juga kuda. Gitu. Kecepatannya sejauh mata memandang dinamakan buruk karena kecepatannya menyamai barki. Barki itu artinya kilat, teman-teman. Dan ketika itu langsunglah dalam sekejap Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa. Entah bagaimana caranya atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, begitu Rasulullah naik ke buruk itu langsung bismillah, langsung sampai di Masjidil Aqsa. Masya Allah, dalam hitungan detik. Seakan-akan waktu itu dilipat, teman-teman semuanya. Seakan-akan bumi itu dilipat. Jadi kayak langsung nyampe gitu. Nyampe aja gitu. Terus ternyata di sana Rasulullah nggak sendiri. Rasulullah disambut oleh seluruh nabi, yaitu sekitar 124.000 nabi, dan juga ada Rasul sekitar 313 Rasul diantaranya dari Nabi Adam sampai Nabi Isa telah berkumpul menyambut kedatangan Rasulullah. Yang saya selalu sampaikan ke teman-teman jamaah bahwasanya Rasulullah SAW ini adalah spesial ya teman-teman. Bahkan sebelum Rasulullah itu sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dan segala isinya serta apa-apa kehidupan yang ada, itu 50.000 tahun sebelumnya Rasulullah itu ruhnya sudah Allah ciptakan, hatta sebelum Nabi Adam SAW. Dan kemudian mereka semuanya sholat, dan malaikat Jibril meminta Rasulullah untuk menjadi imam sholat, dan sholat yang didirikan Rasulullah didirikan oleh seluruh nabi dan rasul tersebut. Jadi saking spesialnya Rasulullah itu menjadi imam, teman-teman semuanya. Imam dari 124.000 nabi dan juga 313 rasul. Dan hikmahnya adalah dari sholat jamaah bersama rasul-rasul dan juga nabi-nabi tersebut adalah menjadi bukti bahwa seluruh nabi dan rasul telah menyerahkan jabatan imam sekaligus penuntun umat kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga para pengikut nabi-nabi juga mempersilahkan tongkat kepemimpinannya dipegang oleh Nabi Muhammad bersama risalahnya yang tidak mengandung kebatilan, la raiba fi, ya. Dan sesungguhnya syariat Islam menghapus syariat-syariat sebelumnya. Bahkan satu ketika Umar bin Khattab itu bawa satu lembar Taurat dan dikasih tahu ke Rasulullah. Di situ Rasulullah mukanya merah dan berkata, wahai Umar, sesungguhnya apabila saudaraku Musa masih hidup sampai hari ini, maka dia akan mengikuti aku. Artinya apa? Artinya sampai syariat Taurat pun terhapus ketika Islam sudah hadir. Islam sudah Allah turunkan. Lalu di Masjidil Aqsa. Sebagaimana tersirat dalam surat Az-Zukhruf ayat 45, tanyakanlah wahai Muhammad kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum engkau. Adakah kami menentukan Tuhan-Tuhan selain Allah yang Maha Pengasih untuk disembah? Di sini yang saya pelajari teman-teman semuanya. Jadi ini Rasulullah suruh nanya kepada Nabi dan Rasul-Rasul yang ada di Masjidil Aqsa, apakah betul ada Tuhan-Tuhan selain Allah gitu. Dan semuanya menjawab bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Bahkan ada orang-orang kafir di luar sana yang mengatakan ada Nabi Isa atau Yesus gitu ya, dijadikan sebagai Tuhan. Bahkan Nabi Isanya sendiri pun mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu bagaimana bisa gitu ya teman-teman semuanya. Selanjutnya ketika itu sebelum berangkat Mi'raj, Rasulullah ditawarkan 3 cawan oleh Jibril, di mana cawan itu berisikan 3 macam minuman. Yang pertama air, yang kedua khamar, yang ketiga susu. Dikisahkan Rasulullah hendak mengambil susu, tapi beliau tidak tahu cawan mana yang berisi susu. Tapi Allah membimbing beliau sehingga memilih susu. Artinya Jibril berkata, engkau memang diberi petunjuk dan umatmu pun akan diberi petunjuk wahai Muhammad. Artinya Rasulullah itu nggak tahu nih mana yang isinya susu, mana isinya air, mana isinya khamar. Tapi Allah membimbing tangan Rasulullah untuk mengambil cawan yang berisi susu. Tahu cawan ya teman-teman ya, cangkir atau bisa dibilang kayak tropi gitu. Tapi dulu itu dijadikan untuk alat minum nih.
Nah, setelah minum dari cawan tersebut, Rasulullah diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat peristiwa Mi'raj, di mana sahabat Rasulullah berkata, Abi Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah berkata, setelah aku selesai dengan pekerjaanku di Baitul Maqdis, aku dibawa Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala dan belum pernah aku melihat sesuatu yang lebih bagus daripadanya. Dia merupakan sesuatu yang dipandangi oleh mayit-mayit kalian ketika sekarat, dan temanku membawaku naik ke sana hingga akhirnya aku sampai pada satu pintu di antara pintu-pintu langit. Namanya pintu Al-Hafazah. Pintu ini dijaga oleh seorang malaikat di antara malaikat-malaikat, dan tiap-tiap malaikat yang dipimpin Nabi Ismail juga memimpin 12.000 malaikat. Masya Allah. Jadi teman-teman, di peristiwa Mi'raj ini Rasulullah ketemu sama satu pintu, di mana pintu itu sudah banyak pintu itu dijaga oleh seorang malaikat. Setelah itu di samping itu juga ada Nabi Ismail yang memimpin malaikat-malaikat yang juga memimpin 12.000 malaikat. Masya Allah, luar biasa. Dan Rasulullah bertemu para nabi-nabi di 7 langit. Yang pertama, ketika Rasulullah naik sampai di langit pertama, Rasulullah bertemu dengan kakek moyang kita semuanya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dan kedua, Rasulullah bertemu. Yang ketiga, di langit ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf bin Yakub. Bahkan dikatakan Rasulullah itu begitu ketemu sama Nabi Yusuf, dia langsung senyum. Masya Allah, wahai Jibril, itu siapa? Kok ganteng banget, kok tampan banget. Nah, kata Jibril, wahai Rasulullah, itu sesungguhnya adalah saudaramu, Yusuf alaihissalam bin Yakub. Dan yang keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun. Dan langit keenam, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan nanti di langit keenam ini, ketika Rasulullah sudah selesai bertemu dengan Allah, mendapatkan syariat sholat, lalu nanti dibantu oleh Nabi Musa untuk coba ditawarkan, menawar lagi kepada Allah Subhanahu wa taala akan syariat ini. Karena syariat sholat itu yang pertama diembankan kepada kita 50 rakaat, teman-teman semuanya. Iya. Selanjutnya Rasulullah mengucapkan salam kepada seluruh nabi yang beliau temui, dan para nabi itu membalas salam beliau, menyambut kedatangannya dan mengakui kerasulannya. Dan setelah di langit ketujuh, Jibril menghentikan langkahnya. Rasulullah nanya, wahai Jibril, engkau kenapa? Kata Jibril, bukankah kita memiliki kedudukan yang telah ditetapkan? Maka disinilah batasku, wahai Rasul. Seandainya aku bisa melintasinya, niscaya aku akan terbakar. Jadi ada satu kejadian di mana di langit ketujuh, Jibril itu berhenti, teman-teman. Enggak bisa nganterin Rasulullah lagi. Jibril itu berhenti di situ dan Jibril bilang, wahai Rasulullah, ini sudah jadi batasku. Kalau seandainya aku melewati dari batas ini, niscaya aku akan terbakar. Dan Jibril meluluhlantahkan negeri bangsa terdahulu dan mencabut penghuninya dari akarnya yang memiliki sayap 700 sayap. Yang panjang sayap-sayapnya itu adalah dari ufuk timur hingga barat, tertahan dan tak mampu memasukinya. Lalu Rasulullah SAW pun naik seorang diri bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah takjub melihat Sidratul Muntaha. Beliau melihat pepohonan yang daunnya sebesar telinga gajah, ditutupi dengan permadani yang berwarna-warni dari emas dan juga cahaya. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Ini dari kisah Ar-Risalah. Dan di sana Rasulullah mendengar bunyi pena yang mencatat kebaikan dan keburukan, rezeki, ajal setiap insan, setiap ruh yang ada di bumi. Dan itulah alam tertinggi, yaitu al-a'lam al-ulwi, yang sibuk mengatur urusan alam bawah. Jadi alam atas sana itu sibuk untuk mengurusi urusan alam bawah, yaitu bumi dan juga yang lainnya. Seperti mencatat takdir dan qadar, menghitung dan mengawasi amal hamba, menurunkan rezeki, menentukan ajal, mencatat kebaikan dan menghitung serta menghapus keburukan. Ketika kita belajar tentang Isra Mi'raj ini, teman-teman,
yang perlu kita tekankan sebelumnya adalah kita sudah mengimani Rasulullah dan Allah secara sepenuh hati. Jadi rukun iman yang 6 itu insya Allah harus kita sudah yakinkan kepada diri kita, barulah kita baca sirah ini tentang Isra Mi'raj, dan dari situ kita akan mereguk betapa manisnya keimanan kita terhadap satu proses, satu momentum yang luar biasa ini, yaitu Isra Mi'raj. Dan teman-teman semuanya, dari tadi kita bicara tentang langit kelima, langit sampai langit ketujuh, langit pertama sampai ketujuh, terus juga proses Rasulullah terbang dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa lalu naik ke langit, dan di situ kita belajar bahwasanya kita itu minus, teman-teman semuanya. Kita itu manusia yang nggak ada apa-apanya sebenarnya. Bahkan seperti yang tadi saya bilang, bagaimana bisa Rasulullah itu menafikan semua hukum alam. Allah berkuasa atas Rasulullah dan menafikan semua seluruh hukum alam. Dimana harusnya manusia itu nggak bisa tahan bergesekan dengan gravitasi, dan badannya itu juga harusnya sudah terbakar sebagaimana meteor itu bergesekan dengan atmosfer. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengecualikan itu semuanya. Dan bicara langit dan juga tingkatan-tingkatannya, maka bagi kita pribadi manusia ya, kita itu memiliki batasan, teman-teman. Batasan untuk mempelajarinya. Sebagaimana yang kita tahu, tata surya itu kan luas ya. Tapi ternyata banyak benda-benda yang di luar nalar kita, di luar jangkauan kita, ada di angkasa sana. Kalau misalnya teman-teman mau tahu seperti apa gambarannya, seperti video yang satu ini. Mohon izin ya, Mas Safriyadi ya. Ya, Mas, silakan. Ya, ini dia teman-teman. Ini perbandingan benda-benda yang ada di alam semesta. Mulai dari plankton, sampai partikel, lalu ada proton. Setelah itu baru ada yang namanya nukleus, uranium nukleus. Ada hidrogen atom. Masya Allah, hidrogen atom itu kecil banget. Tapi ada yang lebih kecil dari itu semuanya. Nah, ada DNA manusia. Yang kita tahu itu kecil banget. Tapi di atasnya lagi ada kecil. Maka barulah red blood cell, sel darah merah. Habis dari situ ada gameta. Barulah ada manusia sekitar 1,8 meter ya, manusia paling maksimal saat ini. Dibanding dengan dinosaurus, dan juga ada Boeing. Nah, ini Burj Khalifa di mana? Dubai ya. Lalu ada komet Halley 11 km besarnya. Terus ada Crab Pulsar. Ya, oke. Maaf. Wait, what? Merkurius. Nah, sudah mulai merambah ke beberapa planet ya. Ada Titan. Ini ada Mars, si planet merah. Selanjutnya ada Venus yang lebih besar. Lalu planet kita, Bumi. Nah, itu ada Indonesia ya. Itu ada teman-teman lagi Zoom ya, bareng ya. Ada Neptunus, selanjutnya ada Uranus, Saturnus, si planet cincin. Lalu ada Sun. Oh, belum ya, belum Sun.
masih Jupiter. Barulah Sun, matahari. Di atas matahari ada Altair. Nah itu apa? Nih, Polaris, bintang selatan, bintang utara. Scuti. Sadna orbit. Satu 1,6 cahaya. 26 tahun perjalanan cahaya, Messier. Kalau ada karena loops 300 tahun perjalanan cahaya, barulah dari situ kita ketahui sama ada Milky Way. 5 juta perjalanan cahaya. Sorry. Mohon maaf teman-teman, ada kesalahan teknis. Bismillah. Oke. Masya Allah. Oke. Ya. Lanjut. Teman-teman semuanya, ketika kita tadi melihat video yang sudah diputarkan tentang betapa kecilnya ukuran kita manusia di antara alam semesta yang Allah ciptakan, dari sini kita makin sadar bahwa kita tuh nggak ada apa-apanya teman-teman. Nggak ada apa-apanya dibanding semua ciptaan Allah yang lainnya, yang lebih besar, yang lebih megah, yang lebih luar biasa raksasanya. Dan kalau misalnya kemarin ada seorang influencer yang sombongnya nggak ketulungan ya, dan ternyata dia adalah orang-orang yang di antara orang yang menipu ya, itu Masya Allah. Saya pikir kok bisa ya ada orang yang sampai segitunya merasa tinggi, padahal kita tuh bukan apa-apanya dibanding alam semesta yang Allah ciptakan. Lalu bagaimana dengan Tuhan yang pencipta alam semesta, yang pastinya lebih besar daripada alam semesta yang diciptakan, gitu teman-teman. Dan pada setelah setelah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW mendapatkan perintah salat buat Rasul dan juga umatnya. Nabi Muhammad naik lagi menuju Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Nabi tidak melihat Allah dalam wujudnya. Aku tidak dapat melihatnya, aku hanya melihat cahaya, kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim. Di hadapan Allah, Nabi mendapatkan perintah sholat 50 waktu yang diwajibkan atas Rasulullah dan umatnya. Hingga kemudian Nabi Musa menyarankan agar Rasulullah meminta keringanan pada Allah dengan mengurangi jumlah waktu sholat. Jadi teman-teman semuanya, pada saat dapat amanah, dapat perintah sholat, Rasulullah itu dikasih 50 waktu teman-teman dalam satu hari satu malam. Dan ketika turun ke langit ke-6, ketemu Nabi Musa, wahai Muhammad, apa yang diperintahkan Allah untukmu? Kata Nabi Muhammad, saya diperintahkan untuk salat 50 waktu. Tapi Nabi Musa menyarankan, saran saya coba deh naik lagi ke atas, minta keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena umatku aja, Nabi Musa ya, umatku aja yang kuat-kuat itu nggak akan sanggup untuk 50 waktu, apalagi umatmu. Jadi Nabi Musa itu kan yang Nabi yang dikisahkan itu kuat ya, paling kuat ya di antara nabi-nabi yang lain, yang bisa dibilang kalau zaman tuh sekarang tuh bodybuildingnya kuat, bagus banget Nabi Musa ya kalau dilihat dari ciri-ciri beliau. Terus dicoba nego sama Allah, minta keringanan sama Allah, dikurangin 40. Terus kata Nabi Musa apa?
masih berat, coba deh minta lagi. Akhirnya 30, naik lagi. Terus minta keringan, masih belum, coba tanya lagi, coba minta keringanan lagi. Akhirnya sampai 10 sampai 5 waktu. Setelah 5 waktu, Nabi Musa bilang, wahai Muhammad, coba lagi minta keringanan pada Allah untuk mengurangi jumlah waktu sholat. Tapi di akhir itu, di pertanyaan itu, Rasulullah bilang, aku sudah malu dengan Tuhanku. Aku sudah malu kepada Tuhanku karena aku minta keringanan terus ya. Dan akhirnya ditetapkanlah 5 waktu sholat sehari semalam buat kita muslim. Nah, kata Rasulullah, aku malu kepada Tuhanku. Lagi pula aku ridho dan menerima perintahnya. Ketika Rasulullah hendak pergi, terdengarlah seruan, engkau telah menerima Tuhanku, wahai Muhammad, dan engkau telah meringankan para hambaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada Nabi Muhammad, engkau telah menerima perintahku. Artinya 5 yang tadi itu sudah fix ya. Jadi 5 waktu sholat. Tingginya kedudukan sholat sehingga perintahnya pun turun di langit, bukan di bumi. Jadi pantas aja ya teman-teman, kenapa amalan pertama yang dihisap? Karena memang perintah sholat itu hanya turun di langit. Nah, jadi selain perintah sholat itu semuanya turun di bumi. Nah, ketika Rasulullah sudah di bumi. Tapi ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu baru diturunkan perintah sholat 5 waktu. Nah, ketika sholat itu ditetapkan di langit, tidak lain agar sholat itu menjadi mi'raj, alat naiknya manusia yang menjadikan manusia terbang tinggi ketika mereka jatuh terperosok dalam keburukan-keburukan hawa nafsu yang bersarang dalam jiwa. Dan dengan salat itu, supaya jiwa mereka naik 5 kali sehari menuju Tuhannya yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah menjelaskan Isra Mi'raj kepada Abu Jahal. Lalu Abu Jahal beserta kaumnya mendustakan beliau. Mereka meminta bukti bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu benar dengan meminta digambarkan seperti apa Baitul Maqdis. Itu lalu namun tetap mereka dustakan sekalipun penjelasan Rasulullah itu benar. Jadi ketika Rasulullah sudah turun lagi ke langit ke bumi, Rasulullah bilang ke Abu Jahal, dan Abu Jahal nanya, "Emang Baitul Maqdis kayak gimana?" gitu. "Emang Baitul Maqdis kayak gimana?" Dan Rasulullah menerangkan secara detail dan ternyata itu benar. Benar teman-teman semuanya. Tapi tetap yang namanya Abu Jahal gitu ya. Jadi nggak senang kalau Rasulullah itu benar. Kalau Rasulullah itu didengar sama umatnya ya. Jadi dia menafikan itu semua, dan Rasulullah mengabarkan tentang kafilah dagang yang sempat beliau sapa ketika terbang kembali ke Mekah. Berikut unta mereka yang hilang, yang ada 2 tanda putih di keningnya dan yang patah tulang. Namun lagi-lagi setelah ucapan Rasulullah terbukti, mereka tetap tidak beriman. Jadi pada saat balik lagi ke Mekah, habis dari Mi'raj ya, itu Rasulullah itu ketemu sama kafilah dagang teman-teman. Di mana kafilah dagangnya itu beliau sapa. Dan Rasulullah juga ingat betul bahwasanya ada unta-unta mereka. Gitu. Dan ternyata itu benar. Datang kafilah dagang yang lewat ke Mekah, dan betul semuanya yang diterangkan oleh Rasulullah. Lalu teman-teman semuanya bicara tentang satu momen, selalu pasti ada yang namanya hikmahnya. Ada ibrah di dalamnya ketika kita memaknai satu momen. Yang kita maknai daripada Isra Mi'raj adalah Nabi Muhammad sudah tidak takut lagi menampakkan kebenaran dakwah di depan musuh-musuhnya. Nabi Muhammad berhasil menunjukkan bukti bahwa beliau benar-benar berada dalam peristiwa Isra Mi'raj. Di antaranya adalah Rasulullah menggambarkan Baitul Maqdis, menceritakan ihwal perjalanan ketemu kafilah pertama, terus menceritakan ihwal perjalanan kafilah kedua, terus Rasulullah juga menceritakan ihwal perjalanan kafilah ketiga yang di Al-Abwa. Lanjutnya adalah Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan gelar As-Siddiq. Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq yaitu ketika Abu Bakar menjawab pertanyaan dari kaum kafir yang berusaha menghasut beliau agar mendustakan Rasulullah dengan peristiwa Isra Mi'raj. Lalu kata beliau berkata, jika yang bercerita itu Nabi Muhammad,
hal itu benar adanya dan aku mempercayainya lebih dari sekedar yang ditempuh Nabi. Artinya apa? Kalaupun Nabi ngomong selain daripada itu, aku percaya. Dan aku mempercayai Nabi dengan berita langit yang beliau bawa pada pagi hari. Karena itulah Abu Bakar dijuluki Asyiddiq, artinya si pembenar, sang pembenar. Pembenar di antara manusia yang meragukan Nabi Muhammad SAW. Jadi teman-teman, pada saat peristiwa Isra Mi'raj ini dan Rasulullah informasikan kepada sahabat dan juga Abu Jahal, itu banyak yang sahabat itu yang ragu-ragu dengan cerita Rasulullah kalau beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bisa dibilang apa ya? Hampir bahkan nggak mungkin seseorang bisa melakukan perjalanan secepat itu dalam waktu satu malam jauh itu. Padahal karena waktu itu tuh kendaraan yang paling superior apa sih? Kendaraan yang paling cepat itu di sana itu kuda. Dan itu juga kalau ada orang yang pro gitu ya, orang yang hebat yang mengendarai kuda yang bisa berkuda tanpa henti, tanpa rehat untuk perjalanan ke Baitul Maqdis aja dari Mekah ke Baitul Maqdis itu memakan waktu 1 bulan teman-teman semuanya. Bagaimana bisa dalam waktu 1 malam bisa menyingkat perjalanan dalam 1 bulan? Makanya banyak sahabat yang ragu ya teman-teman semuanya. Jadi itulah yang kita bisa sampaikan dari peristiwa Isra Mi'raj ini teman-teman semuanya. Semoga apa-apa yang kita sampaikan ini tidak lepas daripada kebaikan dari Allah SWT, turunnya hidayah dan juga kebaikan-kebaikan yang luar biasa dari Allah SWT untuk kita semuanya yang mencoba memaknai setiap perjalanan proses hidup Rasulullah SAW. Dari saya itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan lagi kepada Mas Safriyadi sebagai hostnya. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mas ya, agak ngaret. Alhamdulillah penyampaian materi oleh Mas Haseb udah selesai. Selanjutnya kita masuk aja ke sesi tanya jawab. Jika ada teman-teman ingin bertanya, disilahkan di unmute atau lewat kolom chat juga boleh. Ya, tafadhol ya teman-teman. Baik, Mas Jeremy Marcelino. Ya, tafadhol Mas, silakan Mas. Ya, izin membacakan pertanyaan Mas. Pertanyaan Ya, dari silakan Mas. Jeremy Marcelino, bagaimana jika ada orang yang sulit untuk mempercayai peristiwa Isra Mi'raj? Bagaimana cara penjelasannya gitu? Baik, langsung jawab apa nunggu yang lain Mas? Jawab aja langsung ya. Langsung jawab aja Mas. Oke, Bismillah. Bagaimana jika ada orang yang sulit untuk mempercayai peristiwa Isra Mi'raj? Mohon penjelasannya Pak. Masya Allah. Jadi sebenarnya saya ini masih beberapa tahun ya, baru 29 tahun, saya agak risih dipanggil Pak ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, Mas Jeremy Marcelino ya. Jadi untuk mempercayainya teman-teman semuanya, Allah Subhanahu wa taala mengembankan tugas kenabian ini pada Rasulullah SAW di umur 40 teman-teman semuanya. Di umur 40 barulah Rasulullah SAW diwahyukan wahyu yang pertama yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan bagaimana bisa ada orang yang percaya dengan Rasulullah SAW? Yang saya sebutkan tadi, Rasulullah itu diembankan umur 40 baru diembankan kerasulan, kenabian. Dan di situ artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala itu memupuk rasa kepercayaan
masyarakat sekitar kepada Rasulullah dulu selama 40 tahun. Jadi teman-teman semuanya, singkatnya seperti ini. Rasulullah itu menjadi seorang yang sholih sampai umur 40 tahun. Jadi bahkan bisa dibilang orang baik yang memiliki nasib yang luar biasa ya. Bagi kita mungkin bisa dibilang kurang beruntung. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu mulai dari lahirnya pun Nabi Muhammad sudah dalam keadaan yatim. Terus 6 tahun beliau baru lahir ke dunia, ibunya wafat. Terus lagi diasuh sama kakeknya, enggak lama kemudian kakeknya wafat. Terus didampingin sama pamannya, enggak lama kemudian pamannya wafat. Saat itu juga Rasulullah sudah menikah dan istrinya pun wafat. Itu kan bagi kita Masya Allah ngenes banget gitu ya teman-teman ya. Jadi hidupnya itu benar-benar berat banget Rasulullah. Tapi di sisi lain Rasulullah SAW itu memiliki pribadi yang luar biasa. Selama 40 tahun Rasulullah itu dijadikan sebagai tauladan. Bahkan orang kepercayaan, orang-orang kafir ya. Bahkan teman-teman mungkin tahu peristiwa ketika batu Hajar Aswad itu dicuri dan ketika dapat lagi dikembalikan lagi, itu semua pemimpin kabilah itu berebutan. Saya aja yang masang lagi, saya yang masang lagi ke Ka'bah. Tapi semuanya itu langsung diam ketika Rasulullah hadir dan Rasulullah bilang, "Oke, baik gini aja. Saya yang mindahin batunya itu dan sebelum saya pindahin, saya mau semua pemimpin kabilah itu memegang ujung kain. Jadi Rasulullah bawa kain dan Rasulullah hamparkan, lalu dipegang ujung kainnya, ditaruhlah batu Hajar Aswad itu di tengah-tengah, lalu dibawa jalan sampai ke dekat tempat Hajar Aswad yang sekarang berdiri, yang sekarang ada di sana. Rasulullah menyuruh semuanya itu turunkan, lalu setelah diturunkan Rasulullah yang ngambil dan Rasulullah yang pasang. Artinya apa? Artinya nggak semua orang bisa memegang kepercayaan itu, kecuali orang-orang yang sudah terlihat banget dan juga dikenal banget dengan kepercayaannya, dengan amanahnya. Rasulullah bahkan sebelum diamanahi ke Rasulullah diberi julukan Al-Amin. Artinya apa teman-teman? Balik lagi ke pertanyaan Mas Jeremy, bahwasanya bagaimana kita bisa mengimani peristiwa Isra Mi'raj itu ketika kita sudah mempercayai Rasulullah. Gimana caranya Mas percaya sama Rasulullah? Baca sirahnya. Ketika sudah baca sirahnya, Rasulullah itu kayak gimana sih? Rasulullah itu begini. Sampai umur 40 tahun, Rasulullah itu baru dikasih tugas kenabian. Dan Rasulullah itu teman-teman keren banget. Ada satu ketika seorang yang lagi dagang ya, dia dari negeri mana terus bermuamalah sama Rasulullah dan mau haji ya, mau tawaf dulu ke Ka'bah, terus barang dagangannya yang tadi jualan sama Rasulullah itu ya, beli dari Rasulullah itu sama dia dititipkan, wahai Muhammad, saya nitip nih ya barang saya, nanti saya mau haji dulu, saya mau tawaf dulu di Ka'bah, tolong jagain ya, kamu jangan mana-mana, jangan berpindah dari manapun, kamu tetap di sini, tolong jagain. Dan Rasulullah mengiyakan. Dan tahu nggak teman-teman, ternyata orang tadi itu kelupaan teman-teman, setelah mengelilingi Ka'bah, tawaf di Ka'bah, terus langsung pulang. Dan pulangnya itu negerinya itu jauh, dikatakan bahwasanya negerinya itu sekitar 2 sampai 3 hari perjalanan. Dan dia baru ingat setelah sudah sampai dan sudah balik di rumahnya itu sekitar 3 harian. Jadi udah nyampe rumahnya 3 hari kemudian dia baru ingat, Masya Allah, saya kan nitipin barang ya ke Muhammad ya. Waktu itu saya berjanji untuk ngambil, tapi ternyata saya kelupaan dan saya pulang ke sini. Akhirnya dia balik lagi ke Mekah dengan perjalanan 2 sampai 3 hari
perjalanan ke Mekah, dan begitu sampai di Mekah, dia datang lari ke tempatnya Nabi Muhammad, di mana tempat itu tempat dia menitipkan barangnya kepada Nabi Muhammad. Dan di situ teman-teman, ternyata dia mendapati Rasulullah SAW dalam keadaan yang sama, standby di sana, di tempat dia berjanji pada orang itu. Dan dari situ dia langsung takjub. Masya Allah. Sesungguhnya engkau ini luar biasa. Akhirnya dia ngegandeng Rasulullah dan membawanya ke tengah-tengah pasar, dan Rasulullah dan dia pun bilang, ya ayuhan nas, sesungguhnya orang ini, orang yang samping saya ini adalah orang baik. Dia adalah orang yang bisa dipercaya. Dari itulah saya kasih gelar dia adalah Al-Amin. Artinya apa teman-teman? Di sini Rasulullah SAW itu mendapatkan satu kepercayaan. Bahkan orang-orang kafir yang memusuhi Rasulullah pun sebelum Rasulullah hijrah, mereka masih menitipkan harta mereka kepada Rasulullah. Keren ya tuh? Keren ya? Jadi musuh tapi tetap diamanahi harta mereka, nitip di mereka, di Rasulullah SAW. Itu apa? Itu karena Rasulullah itu punya pribadi yang luar biasa. Karena ketika kita mau mengimani apa yang dialami Rasulullah, dalam hal ini Isra Mi'raj, kita harus kenal dulu sama orangnya, sama Rasulullahnya. Nah, begitupun kita ya teman-teman ya, kalau misalnya kita mau dipercayai dakwah kita oleh keluarga khususnya gitu ya, kita harus tunjukkan dulu track record kita itu bagus, diri kita itu bagus, nafsiyah kita itu nafsiyah yang cemerlang sebagaimana muslim harusnya gitu ya. Baru dari situ orang-orang percaya. Karena kalau misalnya orang udah percaya, apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu pasti bakalan dipercaya. Sebagaimana Abu Bakar membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah tentang Jeremia. Jadi bagaimana kita mau mempercayainya, ya kita kenali dulu. Kenali pribadi Rasulullah SAW. Dan banyak kok sirah-sirah nabawiyah dan bahkan tulisan ulama-ulama kita yang menceritakan, mendeskripsikan Rasulullah SAW. Mulai dari fisiknya sampai ke sifatnya. Masya Allah, saya tuh kalau misalnya ngebaca tentang Rasulullah tuh nangis gitu. Kenapa? Karena pengen banget ketemu sama orang nomor 1 di dunia gitu. Orang yang Allah ciptakan ruhnya sebelum alam semesta ini diciptakan. Bahkan 50.000 tahun sebelum diciptakannya alam semesta. Masya Allah. Jadi itu ya Mas Jeremia, semoga menjawab. Kalaupun enggak menjawab, mungkin itu keterbatasan dari ilmu saya, dan saya mohon maaf. Jazakallah. Baik, itu Mas Safriyadi. Ada pertanyaan lagi? Alhamdulillah, terima kasih Mas Asep atas jawabannya. Selanjutnya, buat teman yang lain jika ada pertanyaan, masih ada waktu. Yang ingin bertanya bisa langsung di unmute atau lewat kolom chat bisa. Betul. Betul. Ada pertanyaan lagi Mas Asep? Nih, Pertanyaan Mas dari Abdul Syakur ya. Abdul Syakur, izin bertanya Ustaz, ada peristiwa entah itu di langit keberapa ketika Rasulullah Mi'raj, di mana peristiwa itu seseorang diperlakukan entah disiksa atau diperlakukan secara baik sebagaimana yang pernah orang itu lakukan di dunia. Nah, itu gambaran seperti apa? Oke. Nah, bismillah, mohon izin Mas Syakur ya. Untuk yang ini saya ngelihatnya, saya jujur belum terlalu tahu ya tentang yang ini, tapi yang saya tahu itu Rasulullah pada saat Mi'raj, pada saat naik ke atas langit, itu Rasulullah juga diperlihatkan seperti apa neraka dan juga orang-orang yang ada di sana. Dan juga Rasulullah nanya ke Jibril, itu orang lagi diapain ya Jibril? Oh, itu Rasulullah, itu orang yang diikat oleh rambutnya sendiri. Misal ada satu siksaan di neraka yang Rasulullah SAW itu lihat ada perempuan, mohon maaf, telanjang, dan juga dia digantung, dikerek ya, digantung sama rambutnya sendiri. Jadi entah bagaimana posisinya, tapi digantung sama rambutnya sendiri yang memanjang, digerek gitu, digantung. Dan mereka pun
teriak-teriak ya, karena memang selain digantung dia juga dibakar oleh api neraka. Dan Rasulullah bertanya, wahai Jibril, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang wanita-wanita yang membuka auratnya di dunia. Artinya apa? Artinya Rasulullah itu benar-benar komplit ya teman-teman ya. Perjalanannya itu nggak hanya sekedar naik ke langit, tapi diperlihatkan surga dan neraka. Itu baru satu siksaan yang paling ringan. Kata Jibril, sungguhnya siksaan yang paling ringan itu, wahai Rasulullah, ketika seseorang dipakaikan jepit atau sendal dari api neraka. Ketika mereka memakaikan sendal itu, maka ubun-ubunnya, otaknya itu mendidih. Bisa kebayang teman-teman. Yang make itu kaki, yang mendidih otak. Wah, saking panasnya. Mungkin teman-teman mau coba trial di rumah gitu. Ada kompor gas, antum nyalain cetek gitu ya. Antum naikin kaki antum di atas. Kalau misalnya masih anget-anget dikit, itu belum. Tapi otak mendidih, bluk gitu ya. Benar-benar, Masya Allah, ngeri banget teman-teman. Itu yang paling ringan, apalagi yang paling berat ya. Masya Allah. Jadi kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala daripada siksaan neraka ya. Dan juga gambaran-gambaran surga yang Allah tampilkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu teman-teman. Dan adapun ada seseorang yang diperlakukan entah disiksa atau diperlukan secara baik sebagaimana yang pernah diperlakukan secara baik sebagaimana yang pernah dia lakukan di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang saya tahu itu adalah gambaran daripada siksaan dan juga balasan bagi orang-orang yang berbuat di dunia. Ya kurang lebih sama lah kayak gitu ya Mas ya. Mas Abdul Syakur ya. Oke, selanjutnya saya lanjut aja Mas ya. Pertanyaan dari Mas Jeremy ya. Ya, lanjut, Mas. Tapi bagaimana jika orang Udah kafir lanjut. yang menanyakan demikian, cara menjawabnya gimana? Oke. Bagi kita teman-teman semuanya, ada orang kafir ya. Mohon maaf sebelumnya saya terangkan dulu bahwasanya orang kafir itu, bahasa kafir itu sebenarnya bukan bahasa yang kasar ya. Sarkas ataupun rasis dan segala macam yang kasar-kasar. Bagi kami Muslim, Al-Quran itu adalah bahasanya sastra tertinggi ya teman-teman. Bahkan jangankan Al-Quran, itu bahasa Arab itu teman-teman. Bahasa Arab itu bahasa yang paling banyak sastranya paling tinggi. Subjeknya paling banyak. Kalau bahasa Inggris mungkin ada berapa tuh? You, we, they, she, he, it. Itu ada sekitar 7 ya. Tapi kalau bahasa Arab itu ada sekitar 14. Wahumahum, yaumahunna, anta antum antum, anti antum antuna, ananahnu. Dan itu sangat komplit dan juga detail. Nah, termasuk bahasa Arab dalam Al-Quran. Dan itu adalah ibarat Indonesia gitu ya. Itu bahasa sastra. Bahasa sastra yang nggak sembarangan orang bisa melakukan bahasa itu, membahasakan bahasa itu. Dan maka Al-Quran itu paling tertinggi. Dan ketika Al-Quran menyebutkan satu jabatan, satu gelar buat seseorang, khususnya di sini orang kafir, maka itu sebaik-baiknya sehalus-halusnya bahasa. Nah, jadi kafir itu dari kata kafaro, artinya tutup. Kafir itu adalah orang yang menutup. Menutup apa Mas? Menutup dari Allah dan Rasulnya gitu. Dan diadopsi sama orang Barat, jadinya kafir ya. Koper bagi kita orang Indonesia mungkin bisa dibilang koper ya, koper tempat menutupi barang satu barang ya, menyimpan satu barang itu koper. Dan kafir ini dari bahasa Arab artinya orang yang menutup dari kebenaran Islam. Lalu bagaimana jika ada orang kafir yang menanyakan demikian dan cara menjawabnya bagaimana? Kalau saya pribadi sebenarnya tinggal mereka mau atau enggak. Kalau mereka mau, gini ya teman-teman ya, jangankan yang kafir, kalau ada orang muslim yang misal awam gitu ya, nanyain, Mas gimana sih caranya mempercayai Isra Mi'raj, kok saya ngerasa ini nggak masuk akal ya. Sekarang pertanyaan, kamu mau terima dulu atau enggak? Kamu mau mengosongkan gelas kamu dulu enggak gitu. Karena apa? Karena percuma aja kalau kita jelasin panjang lebar tapi dia enggak mempercayai kita, enggak meyakini apa yang kita katakan. Karena kalau misalnya maaf ya,
bagaimana bisa orang kafir menanyakan itu dan dia percaya? Ya pertama sih kuncinya satu. Kuncinya dia harus bersyahadat sama Allah, sama Rasulullah, bersyahadat, lalu mencari tahu dulu nih, Tuhan itu kayak gimana sih? Rasulullah itu siapa sih? Nah, balik lagi ya. Kenali Rasulullah, kenali Allah, dan juga kenali caranya kenalin Allah gimana? Gampang aja. Lihat ciptaannya. Punten, kalau misalnya di atas saya nih ada kipas angin. Saya mau nanya, Mas, kipas angin ini bergerak sendiri apa ada yang nyalain, Mas? Pastinya teman-teman bakal bilang, itu tadi kan Mas saya yang nyalain kipasnya. Nggak mungkin dong nyala sendiri. Oke, berarti dari situ aja, pertanyaan sederhana itu aja, teman-teman tahu bahwa kipas itu nggak akan bergerak sendiri, nggak akan nyala sendiri kecuali ada saklar atau listrik yang dialirkan ke sana dan ada orang yang nyalahinnya, gitu ya. Jadi bagaimana bisa ada orang yang mau percaya sama peristiwa Isra Mi'raj kecuali orang itu membenarkan bahwasanya dia Rasul, bahwasanya dia Nabi. Saya yakin dan apa yang dikatakan Rasul, apa yang dikatakan Nabi nggak pernah bohong, gitu teman-teman. Jadi kalau untuk orang kafir ya kalau menurut saya ya coba cari tahu kebenaran Islam dulu. Ketika mereka sudah mendapati Islam, syaratnya adalah fair. Kenapa? Fair. Kalau memang benar Islam adalah agama yang benar, ya harusnya mereka ngikut dong, kan gitu. Nah, ketika sudah mengikuti ajaran Islam, terus mereka percaya dengan Allah dan juga Rasulnya, maka dari situ gampang banget buat kita percaya meyakini adanya peristiwa Isra Mi'raj. Karena bagi kami Muslim untuk peristiwa yang di luar akal sehat ini bukan di luar akal sehat. Maksudnya nggak terjangkau sama akal sehat ini seperti Isra Mi'raj itu bagi kami sami'na wa ata'na. Karena kami pada Allah dan juga Rasulullah. Dan apa-apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulullah pasti benar. Seperti itu, Mas Jeremy ya. Semoga menjawab, Mas. Terima kasih, Pak. Barakallah. Masalah. Sorry, Mas Jeremy. Ya. Sama Mas. Terima kasih pada Mas Asep atas jawabannya. Ya, melihat waktu yang udah menunjukkan jam 21.28, ya, maka dengan terakhirnya pertanyaan dari Bang Jeremy tadi, maka berakhir juga cara kita hari ini. Kita tutup dengan alhamdulillah 3 kali. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, mohon maaf Mas Afredi. Boleh Iya, buat Mas. kenang-kenangan kita foto bareng, maksudnya screenshot ya. Oh ya, boleh. Ya. Nah, Ya, jadi kepada biar- teman-teman yang bisa on cam dulu aja. on cam ya teman-teman. Nah ini jarang-jarang nih saya punya momen bersama teman-teman IMA ya. Dan semoga nanti Allah takdirkan lagi kita semua bersama-sama ya. Bahkan bertemu. Khususnya di bulan yang spesial besok. Bulan Ramadan. Oke? Di mana Mas? Udah, oke. Wah ini Masya Allah luar biasa nih. Ada Mas Jeremy yang on kamera, Mas Azmi, Mas Abdul Syakur. Oh yang tadi tanya ya. Mas Jimmy, Mas Mas Barakali. Ini teman-teman yang lain mungkin sedang ini bisa on kamera. Nanti kita screenshot ya teman-teman semuanya. Dari Mas Afredi atau dari saya? Nanti saya kirimin. Dari Mas Asep boleh, Mas? Oh boleh ya. Dari, Bismillah ya. Teman-teman boleh telunjuknya 1. Ini artinya tauhid ya teman-teman. Artinya kita meyakini Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang satu. Ya. 1, 2, 3. Sip. 1. Oke. Ya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sip.
Alhamdulillah, amin. Jazakallah teman-teman semuanya. Saya pengen ngedengar satu kata yang menggugah semangat ya, ditutup dengan kalimat takbir. 1, 2, 3. Takbir. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Ya Allah, barakallah. Syukran. Maaf Mas Afriyadi diambil alih. Karena saya pengen Iya, ngelihat nih lanjut, Mas. semangat teman-teman IMA, dan Masya Allah sampai setengah 10 ini luar biasa, semangatnya masih on gitu ya. Barakallah, barakallah fikum. Selanjutnya saya sebagai host, jika ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Syukran teman-teman. Jazakallah khairan, Jazakallah. Mas Asep. Iya. Sehat-sehat ya teman-teman ya. Semoga Ya. nanti bisa ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Ya, kepada teman-teman yang ingin live dipersilahkan.